Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'ihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihudahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usihini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala ya ayyuhallazi amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas diberi nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat kesehatan, bahkan nikmat duniawi, sehingga kita dapat berkumpul pada khutbah Jumat hari ini. Dan tidak lupa pula kita selawat beriringkan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliaulah kita dapat berkumpul di sini dan memperkuat iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita membahas mengenai haram membiarkan Palestina tanpa pembelaan kita. Saat kita duduk mendengarkan khutbah ini, saudara-saudara kita di Palestina sedang berjibaku melawan kekejaman entitas Yahudi. Mereka menebar bom-bom, termasuk bom yang terlarang digunakan untuk membumi hanguskan penduduk Palestina yang berada di Gaza. Mereka marah atas serangan Hamas yang luar biasa, mendadak dan mematikan. Tentara Yahudi katanya paling kuat di Timur Tengah nyatanya tumbang. Amerika pun ikut marah dengan mengirimkan bantuan militer untuk membantu kaum Yahudi penjajah dalam rangka menumpas perlawanan kaum Islam, kaum muslimin di Palestina. Tapi anehnya tak ada sama sekali bantuan militer dari negara-negara Arab dan Islam untuk membantu kaum muslim Palestina dan melawan kaum Yahudi penjajah. Para penguasa Arab dan Islam memilih menjadi pengecut. Mereka hanya berani mengancam. Paling banter, mereka hanya menyerukan agar kedua pihak saling menghentikan serangan. Pada saat yang sama, ratusan ribu bahkan jutaan tentara mereka tetap mereka membiarkan menganggur di barak-barak mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah Palestina adalah bagian dari negeri Syam. Syam tak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Syam saat ini terdiri atas Suriah yang diduduki entitas Yahudi. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak pujian pada negeri Syam. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Keberuntungan bagi penduduk Syam." Kami bertanya, "Karena apa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka, penduduk Syam." Hadis riwayat At-Tirmizi. Syam juga adalah negeri para nabi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, para nabi tinggal di Syam. Tidak ada sejengkal pun
kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa atau berdiri di sana. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di Palestina sendiri, sebagian dari negeri Syam juga terdapat Masjid Al-Aqsa. Inilah kiblat pertama kaum muslim dan tempat singgah perjalanan Isra Miraj. Wilayah di sekitarnya juga tempat yang Allah berkahi. Quran surah Al-Isra ayat pertama yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa akan mendapatkan pahala 1000 kali sholat di tempat lain. Inilah tempat suci ketika milik kita umat Islam selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah Palestina adalah tanah air kaum muslim dan telah berabad-abad menjadi bagian dari wilayah Islam. Kaum muslim pun terikat dengan Palestina serta Yerusalem dengan dua alasan. Yang pertama, wilayah Yerusalem telah menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status sebagai tanah Karaj sejak era kekhilafahan Umar bin Al-Khattab pada tahun 637 Masehi. Setelah peperangan yang berkecamuk selama berbulan-bulan, akhirnya Uskup Yerusalem Sopronius dan menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab secara langsung. Alasan kedua, kaum muslim terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut lewat perjanjian Umayyah. Dalam perjanjian tersebut, Khalifah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani baik terkait harta, jiwa, dan ibadah mereka. Khalifah juga diminta untuk tidak mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum Muslim di Yerusalem. Khalifah Umar kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. Perjanjian Khalifah Umar dengan kaum Nasrani Yerusalem ini mengikat kaum muslim hari ini bahkan hingga akhir zaman. Jamaah, dengan alasan inilah haram hukumnya mengakui keberadaan negara Yahudi penjajah di Palestina. Haram pula mengambil solusi dua negara yang diusulkan PBB dan negara-negara barat. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan kaum Yahudi penjajah di tanah kita, kaum muslimin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang mestinya dilakukan umat Islam? Ingat, Yahudi adalah penjajah, perampas, dan perampok di tanah kita. Tidak ada yang pantas bagi mereka kecuali diusir dari bumi Palestina. Tentu ini bisa dilakukan jika militer umat ini bergerak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surah Al-Baqarah ayat 1901, "Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyadu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in khatalukum faqtuluhum kadzalika
jazaa'ul kafirin, yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang kafir. Dari surah ini sudah sepantasnya para penguasa Arab dan Muslim mengirimkan tentara mereka untuk berjihad bersama para mujahidin Palestina, mengusir kaum Yahudi penjajah dari wilayah Palestina. Sungguh ini amalan yang pahalanya luar biasa. Maka tak pantas para tentara Muslim berdiam diri dan berpangku tangan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang terjadi di Palestina ini menyadarkan kita bahwa umat ini harus bersatu. Umat ini harus memiliki perlindungan dan pemimpin yang satu, berjuang dalam satu komando. Sekat-sekat negara buatan penjajah telah menjadikan umat ini lemah dan tercerai-berai. Karena itu, umat memang membutuhkan seorang khalifah, pemimpin kaum muslim sedunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya imam atau khalifah adalah perisai, di belakang dia kaum muslim berperang dan berlindung. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Khalifah yang akan menyerukan sekaligus memimpin langsung pasukan kaum muslim di seluruh dunia untuk membebaskan tanah Palestina dan menyelamatkan kaum muslim di mana saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, dalam kesimpulan khutbah ini mengingatkan kita akan pentingnya mendukung Palestina dalam menghadapi konflik, dalam persatuan dalam aksi bersama, dan menekankan perlunya pemimpin untuk mengkoordinasikan usaha perlindungan Palestina dan kaum muslim. Haram kita membiarkan kaum muslim Palestina menderita tanpa pembelaan. Haram kita membiarkan Palestina tetap dikuasai kaum Yahudi penjajah. Mari kita bangkit dan bersatu untuk melindungi, mendukung negara Palestina, tanah muslim yang harus kita jaga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumi kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.